Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperkenalkan nama saya Dimas Satria Prayoga dengan NPM 2008 atau 010249 di mata kuliah struktur data kelas F. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan pembuatan program single link list pada tugas kedua pada mata kuliah struktur data ini. Jadi sebenarnya di sini saya sudah membuat source code-nya single link list, tapi saya akan memulai untuk membuat source code baru. Jadi di sini ada source code-nya itu terdapat beberapa fitur seperti insert insert data atau node pada bagian depan, lalu untuk menampilkan datanya dan untuk menghapus datanya, dan yang terakhir untuk menghapus keseluruhan datanya. Jadi langsung saja kita buat untuk source code-nya atau codingannya. Yang pertama itu kita harus membuat library-nya dulu. Ini stdioh atau standar input output, menggunakan string. Ini juga menggunakan stdlib atau standar library, menggunakan namespace. Lalu selanjutnya kita buat dulu di node-nya yang berisi data yang nantinya akan diberikan input oleh user, dan pointer untuk menunjuk ke bagian next-nya, bagian next. Lalu kita buat pointer untuk head-nya dan pointer untuk tail. Buat function init, function ini akan dieksekusi ketika program dijalankan, ketika awal-awal dijalankan. Head-nya diisi dengan 0 karena untuk inisialisasi, dan juga untuk tailnya diisi dengan 0. Setelah itu kita membuat function lagi untuk mengecek suatu data atau suatu node itu apakah kosong atau tidak, menggunakan function empty. Lalu di dalam programnya itu dilakukan pengondisian menggunakan if else untuk mengecek apakah tailnya itu 0. Jadi ketika tailnya 0 ini artinya suatu node itu sudah berada pada bagian yang paling akhir atau paling belakang. Address-nya tidak menunjuk ke pointer yang lainnya, karena tailnya sama dengan 0. Ya, ini return 1 dan ini return 0. Lalu selanjutnya kita menggunakan function tapi dengan void, artinya tidak mengembalikan nilai, mengembalikan ke return. Ini argumennya menggunakan data baru yang diinputkan oleh user. Lalu selanjutnya kita membuat pointer init baru, dan ini yang variabel yang baru ini akan ditambahkan sebagai node. Dan ada variabel lagi data baru. Untuk baru mana next ini juga pointer sama dengan 0. Setelah itu ini yang baru next sama dengan 0 ini artinya ketika suatu node ini dibuat, maka yang tailnya itu akan addressnya akan diisi oleh 0, artinya tidak menunjuk ke address yang lainnya lagi.
Lalu saja menggunakan pengondisian lagi if else, kita memanggil function yang empty tadi. Apakah empty sama dengan satu? Karena di sini kan ada dua return, ini return satu dan return 0. Nanti menggunakan if dan else-nya nanti yang akan menampilkan yang return 0 ini. Ya jika if is empty-nya return satu, maka head-nya sama dengan data yang dimasukkan ini akan dianggap sebagai head, tail, dan data baru. Untuk ketika angka atau data yang dimasukkan ini tidak kosong, artinya data yang baru ini akan dijadikan sebagai headnya. Bagian baru. Oke. Lalu kita munculkan pesannya. Pesan yang akan ditampilkan ada compiler nanti seperti data berhasil masuk. Enter untuk ini untuk kembali ke menu awalnya untuk memilih apakah mau memilih insert data atau melihat data atau menghapus data. Lalu selanjutnya kita buat void untuk tampil atau function untuk menampilkan data pada node yang telah kita isikan tadi. Yang pertama kita akan buat node pointer bantu. Jadi yang ini itu gunanya untuk nanti menampilkan datanya seperti head ini. Lalu menggunakan pengondisian lagi, menggunakan is empty apakah sama dengan 0. Lalu kita tampilkan menggunakan cout kalau muncul keterangan pada compilernya seperti untuk ini berisi angka pada berikut yang akan ditampilkan pada program di bawahnya. Lalu setelah itu menggunakan while loop untuk mengecek ini apakah bantunya sama dengan 0. Kita akan mengambilkan dengan bantu sama dengan data. Ya, jadi pada while loop yang bantu tidak sama dengan 0 itu untuk jika misalkan suatu node tersebut itu memiliki angka, maka angkanya ini akan ditampilkan satu persatu mulai dari yang data yang paling awal sampai yang paling akhir berurutan. Terbalik, mas saya dari yang paling akhir ke yang paling awal karena ini menggunakan void insert depan. Lalu setelah itu seperti biasanya menggunakan link enter untuk konfirmasi agar usernya diminta untuk menekan tombol enter untuk kembali ke tampilan yang sebelumnya. Nah, lalu untuk if else, ketika else-nya ini yang dijalankan akan muncul statement data masih kosong, artinya tidak ada node maupun angka yang terdapat pada list tersebut. Ya. Selanjutnya kita membuat function untuk menghapus.
Ini menggunakan denote dengan pointer dihapus, deklarasi untuk integernya, menggunakan if else lagi untuk pengkondisiannya, menggunakan if di dalam if lagi untuk mengecek apakah head sama dengan tail. Kalau jika atau head tidak sama dengan tail, pada if yang bagian ini ketika tidak sama dengan tail ini, fungsinya akan menghapus ketika terdapat lebih dari satu data. Artinya headnya memiliki nilai sendiri dan tailnya juga memiliki nilai sendiri yang tidak sama. Yang sini sebaliknya dari yang ini, jika head sama dengan tail, kebalikannya. Buat untuk mengeprint nilai dari D-nya. Ini uh, nilai nilai pada not yang akan dihapus ini, yang itu. Artinya D ini selalu berubah-ubah tergantung dari data yang dimasukkan. Lalu yang else ini akan tampil ketika function yang hapus depan ini tidak terdapat angka pada nadanya, maka akan muncul data masih kosong dan tidak akan muncul angkanya. Menggunakan code. Lalu selanjutnya itu dengan function clear. Ini mirip-mirip dengan hapus, akan tetapi yang clear ini fungsinya untuk menghapus secara keseluruhan pada link list tersebut. Menggunakan pointer bantu dan hapus. Hapus sama dengan add. Kalau menggunakan while loop, dia akan dicek apakah masih terdapat data pada link list tersebut. Kalau dicek terus menerus sampai yang bantunya ini sama dengan nol, artinya sampai kodenya akan berhenti ketika tidak terdapat data lagi pada link list tersebut. Akan di set netnya sama dengan nol dan sudah selesai.
tampilan seperti clear, artinya datanya tersebut sudah terhapus semua, data berhasil dihapus. Keluar dari tampilan yang void clear. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke function main, artinya function utama yang akan dieksekusi nantinya. Jadi kita deklarasikan integer pilihan, integer atau singkat pil aja. Jadi di integer pilihan ini fungsinya untuk menerima inputan dari user. Di user ingin menjalankan fungsi yang mana dari yang semua yang sudah kita buat tadi. Di sini menggunakan do while dan switch case nantinya untuk pengkondisian. Sistem CLS ini untuk menghapus semua tampilan yang ada di compilernya nanti. Kita buat untuk template-nya. Seperti ini. Ini hanya tampilan saja, kita copy dari yang ininya, ya yang bagian ini aja, agar tidak perlu ngetik manual. Ya, jadi di sini akan muncul seperti ini, ada 5 pilihan. Yang pertama insert depan, yang akan dijalankan nanti yang function yang ini insert depan, dan delete depan ini yang hapus depan ini, dan yang tampil data ini akan tidak yang void tampil, dan yang terakhir yang clear yang ini versi yang dapat tadi untuk menghapus keseluruhannya. Lalu selanjutnya di sini user diminta untuk memasukkan pil yang sudah kita buat tadi di berupa angka. Lalu yang pil ini akan masuk ke bagian switch case. Kita buat case-nya satu persatu. Dan sistem clear state, artinya setiap case ini ada banyak case ini jalankan akan terhapus satu persatu dari masing-masing case-nya. Jadi di sini user diminta untuk memasukkan data baru ini tadi. Dan kita panggil function yang insert depan ini tadi, dengan argumen data baru. Jadi kita masukkan saja argumennya sesuai dengan inputan user yang data baru. Dan break untuk menghentikan switch case yang case 1 ini tadi. Lalu kita buat case yang kedua. Sistem sama dengan sistem CLS. Yang case yang kedua ini sesuai dengan yang ini, yaitu delete depan. Saja kita panggil function yang hapus depan tadi. Dan break menghentikan case-nya. Lalu kita buat case yang ketiga, sistem CLS lagi. Ya, di sini tuh kita panggil yang function yang tampil tadi, dan break
Lalu kita buat case yang keempat gunakan sistem CSS lagi ini untuk video bodinya. Klik lagi. Dan yang kelima ini function untuk exit keluar dari program yang dijalankan. Yang terakhir kita buat default, artinya ketika nilai yang dimasukkan user itu tidak ada yang sesuai dengan case mulai 1 sampai dengan 5 itu tadi. Nanti akan muncul tampilan di ini. Ya. Ini menggunakan get function untuk mendapatkan pilihan pada switch case-nya. Dan terakhir dengan menggunakan while loop. Jadi kan di sini ada do ditutup dengan while. While pilihan tidak sama dengan 7. Di sini ada 5 pilihan. Dicek sampai pilihannya tidak sama dengan 7. Oke, kurang lebih seperti itu. Misalkan kita running programnya, apakah masih terdapat error? Jadi di sini pada bagian head, kita cocokkan dulu. Jadi kasih koma lupa. Ya, sudah programnya sudah berjalan. Jadi misalkan, jadi kan ini file yang single list cpp menjalankan. Nah, di sini misalkan kita yang insert depan. Jadi sebelum masuk ke programnya, saya jelaskan dulu apa itu linked list. Jadi untuk tampilan linked listnya, ya, nah, seperti gambar berikut ini. Jadi di sini ada data dan di kotak sampingnya data ini adalah address. Lalu untuk gabungan data dan address ini namanya node. Lalu untuk ini adalah data yang terletak di bagian paling depan. Lalu yang panah ini adalah pointer next, artinya address yang ini akan menunjuk ke node pada data berikutnya. Dan yang paling belakang ini namanya null. Artinya yang address yang nol ini adalah address yang paling akhir dan tidak menunjuk ke address yang selanjutnya. Gitu. Lalu untuk insert depan, saya jelaskan lagi dengan gambar sebagai berikut. Jadi di sini kan ada 3 node yang ini headnya yang berisi 20, addressnya ini menunjuk ke node yang berisi data 30 dan selanjutnya 40, dan yang terakhir ini addressnya sama dengan 0. Misalkan kita buat seperti itu, kita insert sesuai dengan ini ya, sesuai dengan angka yang ini, data berhasil masuk. Dan kita lihat pada bagian tampil ini sudah masuk. Kita insert lagi, datanya 30, masuk lagi, datanya 20, dan lagi sudah masuk datanya. Dan di sini misalkan kita mau insert lagi, yang awalnya ini yang 20 ini sebagai head akan, misalkan kita mau nambahkan lagi nih, yang new node yang diisi datanya dengan 10.
artinya yang head ini akan berpindah pada node yang berisi data 10 dan uh, akan node yang berisi dengan 10 ini addressnya akan diarahkan dengan node yang berisi angka 20 tadi. Misalkan kita masukkan lagi ke 10. Nah, di sini akan muncul 10, 20, 30, dan 40. Jadi di sini headnya ini yang 10 dan tailnya yang 40 tadi. Kayak ini yang head, ini yang tail 40. Oke, lalu untuk deletion saya jelaskan dulu. Jadi di sini masih sama seperti tadi. Misalkan kita buat node yang berisi 20, 15, 10, dan 5. Misalkan kita insert dengan yang ini 20 sudah ada. Jadi akan muncul data seperti ini. Yang 5 ini headnya dan 20 ini tailnya. Sesuai dengan yang ini. Jadi misalkan kita mau menghapus yang bagian depan, yang bagian yang 5 ini, yang node yang berisi data 5. Yang pertama kan ini head node-nya kan 5 kan. Lalu head node-nya akan berpindah ke 10 karena yang 5 ini akan dihapus dan juga address-nya akan dihapus. Lalu untuk pointer next-nya juga dihapus. Misalkan kita hapus yang angka 5 di jala depan. Nah, ini akan muncul angka 5 berhasil dihapus. Kalau kita lihat lagi, nah sudah tidak terdapat angka 5, artinya tinggal 10, 15, dan 20. Misalkan yang function yang clear, misalnya kita klik nomor 4, ini akan menghapus semua node yang ada tadi. Nah, clear data berhasil dihapus. Kalau kita tampilkan lagi, dan di sini sudah tidak ada data lagi karena sudah di clear semua. Ya, jadi mungkin kurang lebih seperti itu untuk penjelasan program dari saya. Bila ada salah katanya mohon maaf. Saya Dimas Satria Prayoga, APM 2008 101009. Ya, jadi mungkin sekian, terima kasih.